Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Maharani Fauzia, Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Kali ini saya akan membongkar dan menjelaskan komponen-komponen penting yang ada di dalam sebuah personal komputer atau PC. Mari kita mulai dari bagian luar. Pertama, ada casing, wadah utama. Casing ini berfungsi sebagai rumah atau pelindung utama untuk seluruh komponen di dalam komputer. Casing ini melindungi perangkat keras dari debu, panas, dan benturan, sekaligus membantu mengatur sirkulasi udara di dalam sistem-sistem. Power supply, pemasok daya. Kedua, ada power supply atau PCU. Komponen ini adalah jantung yang mengalirkan listrik ke seluruh bagian komputer. Power supply mengubah arus listrik dari PLN menjadi arus searah DC yang dibutuhkan oleh setiap komponen komputer agar bisa menyala. Yang ketiga, motherboard. Ini adalah papan induk yang dimana komponen utama yang menghubungkan seluruh perangkat keras komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, dan kartu tambahan, sehingga semuanya dapat bekerja secara bersamaan. Yang keempat, prosesor otak komputer. Bagian CPU. Di dalam sini bisa dibilang prosesor adalah otak dari komputer. Fungsinya sangat vital untuk memproses semua instruksi data dan perintah yang masuk ke dalam sistem komputer. Yang kelima, ada RAM. Memori sementara. Ini adalah RAM, Random Access Memory, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk program atau aplikasi yang sedang aktif digunakan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar komputer kita saat membuka banyak aplikasi sekaligus. Yang keenam, ada baterai CMOS dan speaker. Baterai CMOS terdapat dua komponen kecil yang penting. Pertama, baterai CMOS yang berfungsi memberikan daya pada chip BIOS agar pengaturan tanggal, waktu, dan konfigurasi sistem di komputer tidak hilang meskipun komputer dimatikan atau dicabut dari listrik. Kedua, speaker motherboard, yaitu speaker kecil yang berfungsi mengeluarkan bunyi beep untuk memberikan indikator atau kode status apakah komputer menyala normal atau sedang mengalami masalah. Yang ketujuh, ada kabel power SATA. Nih yang kabelnya warna-warni untuk menghubungkan komponen penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard dan power supply. Kita menggunakan kabel power SATA. Kabel ini yang mengalirkan daya ke power supply langsung ke perangkat penyimpanan agar data bisa dibaca dan ditulis. Selanjutnya, port paralel. Paralel port adalah salah satu jenis port atau antarmuka pada komputer
yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. Fungsi utama port paralel adalah untuk menghubungkan printer sehingga sering juga disebut LPT, Line Printer Terminal. Dan ada kipas belakang, real exhaust fan adalah kipas yang terletak di bagian belakang casing komputer dan berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam casing keluar. Cara kerja kipas belakang adalah dengan menghisap udara panas dari dalam casing kemudian membuangnya keluar melalui ventilasi di bagian belakang komputer. Biasanya kipas ini bekerja bersama kipas depan, intake fan, yang memasukkan udara dingin dari luar. Kombinasi kedua kipas tersebut menciptakan aliran udara airflow yang menjaga sirkulasi udara di dalam casing tetap baik. Dan yang ke-10 ada power AC. Power AC input adalah port yang terdapat pada power supply unit PSU dan berfungsi sebagai tempat menghubungkan kabel listrik dari stop kontak ke komputer. Melalui port inilah komputer menerima sumber daya listrik agar semua komponen di dalamnya dapat bekerja. Tanpa adanya port power, komputer tidak akan mendapatkan aliran listrik sehingga tidak dapat dinyalakan. Baik, itulah video saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.